Yang keempat, selain mengadakan permusuhan adalah menghalangi mengingat Allah atau zikrullah. Di antara manfaat zikir adalah melanggengkan komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah selalu kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Syaitan bermaksud menggoda manusia dan menghalangi dari mengingat Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Maidah 91, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun." Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah, itu lebih baik, gitu. Karena itu Anda lihat syaitan menjadikan keburukan tampak indah di hadapan mereka, seperti minuman yang memabukkan dan melalaikan mereka dari zikir Allah dan kata-kata yang melenakan berupa mendengarkan nyanyian dan sibuk mencela, mencaci maki, ghibah dan namimah. Hal ini menyesatkan dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 6, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadits, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan, "Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ia adalah nyanyian, ia mengulanginya sebanyak 3 kali." Mungkin ada di antara kita mengatakan, "Saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik," gitu kan. Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil, mustahil. Antum jangan mimpi mau rajin baca Quran apalagi hafal Quran kalau masih dengar musik, jangan. Tutup udah. Dan tutup ini ditutup ya, ditutup itu dalam arti kata berhenti, udah nggak ada lagi, sudah hapus memang. Jangan, saya bilang ingat waktu itu hari, kalau misalnya tembok rumah kita jebol, jangan masuk angin, jangan cuma pakai selimut, bisa terbuka selimutnya, gitu. Memang tutup tembok itu, tutup udah nggak usah, sudah selesai. Saya nggak mau lagi, baru bisa, baru aman tuh, gitu kan, baru aman. Dan ibadah itu teman-teman sekalian makin dijaga, makin kental, maka makin kuat dia. Kata ulama dikasih gambaran, orang kalau baru ibadah, ibaratnya imannya itu seperti kayu-kayu, tembok kayu. Dan setan-setan ini ular, dia masih bisa mematok kalau masih kayu. Kalau dia patok, lama-lama jebol tembok kayu itu. Tapi kalau kita mulai beribadah lebih kuat, maka diganti dengan batu bata dan semen. Mulai kesusahan dia untuk mematoknya, gitu kan. Dan kalau kita tetap komitmen ibadah, dia akan berubah seperti baja yang akhirnya merontokkan gigi ular-ular itu. Gak bisa lagi. Orang kalau sudah sangat luar biasa jaga ibadahnya, syaitan udah nggak dapat celah untuk menggodanya, udah nggak bisa, udah nggak bisa. Begitulah keadaan para sahabat. Apapun yang mereka mau kerjakan, mereka kerjakan selama baik di mata Allah. Udah sampai mati, sampai terbunuh syahid pun mereka komitmen untuk menjaga itu. Kata beliau, karena itu hati-hatilah saudaraku sesama muslim, jangan sampai syaitan melalaikan anda dengan perkataan yang sia-sia dari mengingat Allah. Ketahuilah perbedaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya adalah seperti perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 24, "Wadhkur rabbaka idza nasit." Dan ingatlah selalu Tuhanmu pada saat kamu lupa. Kata ulama tafsir, agar syaitan tidak ada celah untuk datang kepadamu. Ini adalah sebagian bentuk serangan syaitan kepada anda wahai manusia, gitu ya. Maka hati-hatilah.